Ya kalau yang putih seperti ini, nah ini penuh nih, ini akan menghasilkan jamur yang Bagus. bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa channel setia YouTube kami Dulan-Dulan Yuk. Pada hari ini kami akan mengajak kalian untuk mengunjungi salah satu tempat budidaya jamur, di mana kita akan diberitahu bagaimana cara membudidaya jamur itu supaya berhasil. Bagaimana selengkapnya? Ayo langsung kita masuk ke dalam rumahnya. Baik pemirsa, pada saat ini kami sudah berada di rumah Bapak Budoyo, tempat budidaya jamur tiram ya Pak. Nah, di sini kita akan dijelaskan oleh Bapak Budoyo bagaimana cara membudidayakan jamur tiram. Yuk langsung saja Pak. Oh ya, gini ya, cara membuat jarum tiram awalnya saya dari kecil ya, dengan modal yang hanya ratusan ribu lah, kurang lebih di bawah 500.000 rupiah saya membuat jamur tiram nih. Dulu saya merangkak dari bawah ya, jadi ketika saya membuat jamur ini saya belajar dulu dari sana, dari mendatangkan guru dari Jogja. Saya akhirnya belum berhasil, saya belajar di Purwantoro belum berhasil, saya sampai pergi ke Ngawi untuk mencari ilmu. Jadi dari ilmu ke ilmu, dari guru ke guru itu saya campur, istilahnya ilmunya ini saya tampung. Setelah saya tampung, saya cari kemana dia ilmunya ini kok banyak yang nggak jadi. Akhirnya saya setelah membuat yang pertama saya gagal, membuat kedua gagal, membuat ketiga gagal. Tapi walaupun saya gagal terus, saya tidak pantang menyerah, tapi terus belajar terus. Akhirnya ketemu jamur itu, ternyata ilmunya di sini. Tadi yang tadinya saya gagal, alhamdulillah berhasil untuk membuat jamur ini. Nah, jadi terus jadi Bapak mengumpulkan ilmu-ilmu yang betul. Tadi untuk jadikan satu, iya. Akhirnya baru bisa berhasil membuat jamur tiram ini ya. Iya, betul. Memang ya saya merangkak betul-betul dari jauh, dari kecil, saya ramu sendiri. Kenapa dia itu bisa berhasil, saya kok tidak? Akhirnya saya cari terus, akhirnya berhasil, alhamdulillah. Bahkan sekarang ini saya bisa membuat benih jamur, tapi untuk F2-nya, untuk F0-nya saya belum bisa, karena memang untuk F0 betul-betul sangat diberhasilkan oleh pemilik ilmu itu. Jadi saya untuk sementara ini untung saya sudah bisa membuat F2 aja ke atas, sampai F3 ke 4-nya bisa saya. Maksudnya F2, 3 itu gimana Pak? Gini Pak, jadi F0 itu artinya membuat benih dari pertama kali membuat, belum jadi benih sehingga menjadi benih yang pertama. Nah, benih yang pertama sudah jadi, dikembangkan menjadi F1, terus dikembangkan lagi menjadi F2 dan F3 itu. Nah, kalau sudah F3 itu jangan diteruskan, soalnya produksinya makin kecil atau makin sedikit. Pak Budoyo ini sudah berapa tahun Pak memproduksi jamur? Kurang lebih sudah 7 tahun. Jadi tapi terputus-putus. Artinya terputus-putus itu gini ya. Pada waktu saya membuat yang pertama, saya gagal, saya berhenti dulu, saya cari ilmu dulu. Membuat lagi, gagal lagi, saya berhenti dulu, saya mencari ilmu lagi dulu. Jadi kita mencari ilmu itu tidak hanya satu tempat saja. Soalnya dari tempatnya satu ke tempat lain itu beda-beda cara, beda-beda pendapat, dan beda-beda penemuan cara membuat jamur tiram. Terus saya tidak hanya di Pacitan saja, saya juga keluar ke Purwantoro, yaitu di rumah Pak Tuti. Terus ke Ngawi, itu di rumah Pak siapa, saya nggak ingat, saya itu namanya Pak siapa, nggak ingat. Itu mendatangkan guru itu loh Pak, mendatangkan guru dari Jogja. Akhirnya satu kelompok itu kurang lebih 15 orang atau berapa itu untuk membuat jamur di Bangun Sari sana. Di sana jadi ya jamur kuping, ya jamur tiram. Tapi setelah kita membuat bersama-sama itu kan sudah selesai ya, kita membuat sendiri-sendiri. Tapi kita membuat sendiri-sendiri banyak yang jatuh, artinya banyak yang tidak jadi. Nah, contohnya yang tidak jadi itu ya seperti ini.
ini jamur yang kurang bagus karena mungkin ini banyak faktor. Mungkin abonnya itu masih kecampuran minyak solar, itu terlalu tinggi minyak solarnya, itu membuat jamur itu begini, seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasakan itu harus di atas 85 derajat apinya. Kalau apinya itu di bawah 85 derajat itu kurang panas, yang sehingga menyebabkan terkontaminasi oleh jamur yang lain atau membuat seperti ini. Tidak bagus hasilnya. Nah, setelah itu kemarin satu masakan tidak bagus, terus masakan berikutnya ini alhamdulillah 100% jadi semua. Karena saya teliti dari awal betul, dari apinya saya dekatkan, ukuran api sekian, ukuran airnya sekian, itu sudah ada aturannya. Jadi tidak asal kasih air, tidak asal juga. Jadi selagi panasnya itu di atas 85 derajat, sehingga ini betul-betul masak, sehingga tidak terkontaminasi oleh jamur yang lain. Ya, kalau yang putih seperti ini, nah ini penuh nih. Ini akan menghasilkan jamur yang bagus. Seperti ini bagus. Jadi ini nanti akan tumbuh dengan bagus, ya, dengan hasil yang bagus juga. Seperti ini. Pak, untuk biar ini kan apa namanya, dibiarkan? Iya. Fungsinya untuk apa, Pak? Karena diinkubasi, artinya dibiarkan dulu. Setelah pemutihannya ini sampai di sini, ini sudah waktunya untuk dibawa ke gumbung tempat penanaman, untuk digantung-gantung seperti itu. Nanti kan ini kan belum dipindah aja. Jadi ini tinggal pindah aja ke gumbung sana. Ini kan tempat untuk istilahnya ngisi benihnya, atau ya baru memasukkan benih di sini untuk pemasukan benih. Berapa hari, Pak, untuk inkubasi ini, Pak? Untuk inkubasi ini kurang lebih 3 minggu. Untuk enggak sampai 3 minggu ini sudah sudah memutih seperti ini. Kalau sudah memutih seperti ini, kita baru dibawa ke tempat penanaman sana. Langsung ke penanaman, Pak? Iya. Pak Budaya, Iya. ini yang sudah berhasil ya, Pak? Oh iya, Ini alhamdulillah. sudah bisa dipanen berarti? Oh iya, hari ini sudah mulai harus dipanen ini. Soalnya kalau tidak dipanen, kalau sudah bentuknya seperti payung yang terbalik, itu harus sudah dipanen itu. Oh, payung terbalik itu seperti ini? Iya, itu payung yang terbalik begini. Tapi kalau payung yang belum terbalik seperti ini. Nah, jadi ini seperti payung ya. Iya, kan seperti ini. Jadi kalau payung itu begini. Tapi kalau sudah begini, menjadi seperti ini namanya sudah payung terbalik. Payung seperti ini harus sudah dipanen harusnya. Itu. Soalnya kalau tidak dipanen segera, itu nanti akan menjadi rusak nantinya. Ya, jadi setelah tukul yang pertama itu membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari sudah menjadi besar seperti ini. Nah, ini masih kecil, ini baru 2 hari, ini sudah seperti ini. Nanti 3 hari ini sudah seperti ini. Terus nanti kalau sudah 4 hari itu sudah seperti payung yang terbalik gitu. Ya, seperti ini. Pak Budaya, Ya. jadi kalau misal sudah diambil ya, ini bisa tumbuh lagi nggak? Masih bisa, jadi kurang lebih 4 kali ya. Jadi 4 kali tumbuh dia sudah gembos. Jadi kan di sini kemarin sudah tukul di bagian muka ya, seperti ini tukul di bagian muka ya. Nah, Iya. besok dia tukul di bagian belakang. Nah, ini tukul ini. Nah, Jadi ini yang sudah 2 kali ya, panen. ini belum, ini baru akan tumbuh. Ini tukul dari bagian muka, ini tukul dari bagian belakang. Nah, kebetulan bersamaan ini waktunya. Kadang-kadang tidak bersamaan. Jadi ini setelah ini tukul, ini selesai diambil dia panen, ini baru tukul, biasanya begitu. Tapi ini kebetulan bersamaan karena ketika belum waktunya tukul, ini sudah saya kasih logam udara gitu. Nah, seperti ini. Nah, Ini nanti 4 kali panen. ya 4 kali panen. Nah, ini juga tukul ini. Nah, ini. Nah, Pak, ini ya biasanya kalau sekali panen itu berapa kilo, Pak? begini ya.
tergantung banyaknya background berapa ribu nanti yang apa ya, yang setiap hari itu ada tukul tapi bergantian, jadi tidak tentu sekian kilo atau berapa, kadang-kadang ya 3 kilo, ada 4 kilo, nah gitu, kadang pokoknya sampai 14 plastik atau berapa kan itu tidak saya jual kiloan, tapi saya jual apa ya namanya, saya bikin jual plastikan 5 ribuan. Jadi ini ya, jadi begini mas, nanti ini saya masukkan begini ya, nah gini, terus ini, nah ini saya masukkan di sini kurang lebih, nah segini ini kurang lebih 5.000 mas, nah segini ini 5.000, nah gitu. Tinggal klik saja ya. Iya, ya kadang-kadang kita tidak perlu kesana kemari, kita tinggal share saja siapa yang mau beli jamur, ini tinggal antar gitu. Nah seperti ini. Pak Budoyo ini selain budidaya jamur juga dimanfaatkan untuk dijadikan crispy. Manfaatnya itu sangat banyak sekali. Ada aman bagi penderita diabetes. Nah ini satunya berapa Pak? Biasanya? Ini satunya 7.000. Iya. Jika kalian ingin menjual lagi juga bisa. Nanti silakan menghubungi nomor WA yang ada di bawah di deskripsi yang akan kami cantumkan di deskripsi. Pak ini saya coba bantu ya Pak. Oh iya. Ini Pak plastiknya. Ini. Terus ini cincinnya. Cincin di sini ada cincin, ada tutup. Nah, Baik pemirsa, saat ini saya sedang mencoba membantu Pak Budoyo untuk memasukkan bahan-bahan ke dalam plastik untuk langkah awal pembuatan budidaya jamur. Lumayan cukup mudah, namun ada sulitnya juga, jadi harus benar-benar ada keahlian khusus. Biar bisa duduk ya, ini seperti ini. Lumayan kan, walaupun baru pertama kali, tapi kalau saya nggak bisa secepat Pak Budoyo ya. Untuk membudidayakan jamur ini memang ada teknik-tekniknya, jadi kalau kita mau belajar pasti bisa dan sukses dalam mengembangkan budidaya jamur. dikasih cincin lah, kasih cincin itu ya, dimasukkan cincin, nggak bisa dia masukkan ini ya, cincin masukkan begini, masukkan terus ini kita nih, dari ini terus di, nah ini kan baru ditutup, nah ini pakai tutup. Seperti ini. Gimana lah? Udah kan? Nah, padat ini. Ya. Bapak Budoyo ini dibantu oleh istrinya dan juga putranya dalam proses pembuatan budidaya jamur ini. Biasanya putranya itu memanfaatkan untuk dibuat nugget atau keripik jamur atau hal yang lainnya. Pak Budoyo, sejauh ini ada yang bekerja sama dengan Bapak Pak untuk membudidayakan jamur ini? Oh ya, tapi di sini ya ada 2 orang yang membeli jamur dari saya. Terus jamur itu dia jual makanan gorengan itu di depan sana, di dekat CLS jalur lintas selatan itu ada warung untuk jualan. Ya ada pisang goreng, ada pisang keju, ada telo, ada crispy jamur itu. Jadi dia membeli dari saya misalnya 1 kilo atau 2 kilo, nanti dia digoreng di tepi jalan-jalan itu, terus dibikin crispy nanti dijual di sana. Terus ada yang pesan saya juga dibikin crispy yang seperti itu tadi, terus dipasarkan lewat HP atau apa, crispy-nya itu dikasih dalam plastik terus di share di HP itu, siapa yang mau beli jamur itu harganya sekian gitu. Jadi nanti kalau misal ada yang ingin membeli jamur Bapak, bisa ya menghubungi nomor Bapak? Oh iya bisa, Insya Allah ini sudah mulai tumbuh dari masaan pertama, kedua, ketiga, keempat sudah mulai tumbuh lagi.
Jadi ini makin lama bukan makin sulit tapi makin banyak. Soalnya saya juga terus memproduksi seperti ini. Sangat menjanjikan ya Pak. Insya Allah. Jadi ini untuk kegiatan anak saya kan sudah lulus sekolah anak saya. Terus anak saya itu kan jurusannya kan tata boga, dia membuat makanan ini itu. Jadi ini jamur itu oleh anak saya dibikin nugget, terus dibikin nugget sebelum dia bikin itu ngeset dulu. Misalnya pagi bisa, nanti siapa yang mau pesan nugget ini digambar dulu, nah nanti baru dipasarkan nanti sore gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Budoyo karena sudah memberikan kita edukasi mengenai budidaya jamur supaya berhasil. Dan jika kalian ingin memesan jamur dari Pak Budoyo, bisa menghubungi nomor WA yang akan kami cantumkan di deskripsi di bawah. Sini ya. Silahkan subscribe, like, dan juga komen. Jika kalian mempunyai pengusaha yang ingin dipublis, silahkan komen di bawah. Jika kalian ingin mempunyai kisah inspiratif, silahkan komen di bawah. Jika kalian mempunyai kuliner yang ingin dieksplor, silahkan komen di bawah. Terima kasih Pak Budoyo atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.